Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu, karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, hari ini Putra Tunggal-Mu yang telah menjadi manusia seperti kami, dipersembahkan kepadamu di dalam kenisa. Di hadapan hadirat-Mu yang agung kami mohon dengan rendah hati, sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagi-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari Nubuat Maleaki. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke bait kudusnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Siapakah yang tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak. Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan yang jaya dan perkasa, Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan.
Engkau itu Raja kemuliaan, Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan, yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yosef membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis di dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan di dalam hukum Tuhan,
yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Maka atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sebab sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yosef dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran dan hati banyak orang. Tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Setelah selesai dengan semua itu yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yosef beserta bayi Yesus ke dalam kota kediaman mereka, yaitu Nazaret yang di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, misa hari ini, perayaan pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa, juga dikenal dengan nama lain, yaitu Misa Lilin atau The Candle Mass. Karena lilin-lilin yang akan dipakai sepanjang tahun di dalam peribadatan kita, baik di gereja yang akan ditaruh di altar-altar ataupun di rumah-rumah ketika umat ingin berdoa, karena itu dapat bilang bawa lilin supaya boleh mau diberkati. Biasanya diberkati pada misa hari ini. Mengapa demikian? Gereja mengambil kata-kata dari Simeon tadi, yang ketika dia menatang Yesus, dia bilang bahwa inilah cahaya para bangsa. Kristus menjadi terang bagi bangsa-bangsa dan juga menjadi tanda kemuliaan bagi umat Israel. Kristus, sebagaimana ia bilang di dalam bagian lain Injil, "Akulah terang." Itu kan di Injil Yohanes. Dinyatakan sebagai Dia yang menjadi cahaya yang menerangi bangsa-bangsa di dalam kegelapan. Cahaya yang dijanjikan sejak zaman para nabi. Dan Tuhan memang menggunakan istilah atau kata cahaya untuk mengingatkan bahwa Dia adalah terang satu-satunya yang menjadi sumber bagi cahaya-cahaya yang lain. Lilin yang dibawa di dalam Candlemas adalah juga simbol Kristus sang terang dunia
yang juga membagi cahaya itu kepada kita masing-masing yang memegang lilin tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, namun Tuhan Allah yang menjadi manusia, yang menjadi sumber cahaya bagi kita semua, tampil di dalam kemanusiaan, tampil di dalam hal-hal yang biasa. Yesus datang tidak tampil sebagai superhero, superhuman begitu, tetapi tampil sebagai orang yang biasa. Tadi kita menyanyikan di dalam Mazmur tanggapan tentang Tuhan semesta alam yang menjadi Raja kemuliaan. Ini Dia hadir sebagai orang yang biasa dari keluarga manusia yang biasa dan melakukan hal yang menjadi kebiasaan pada zamannya. Sebagaimana setiap anak laki-laki sulung selalu dipersembahkan kepada Tuhan karena Musa mengundang-undangkannya, demikian juga Kristus, demikian juga Allah semesta alam itu yang menjadi manusia mengambil custom kita, custom manusia pada zamannya, dan juga ikut dipersembahkan di dalam kenisa. Musa memerintahkan hukum ini karena melihat tulah ke-10. Ini sebagai opposite, sebagai sesuatu yang berbeda, yang lain daripada yang terjadi di tulah ke-10. Di tulah ke-10 semua anak sulung laki-laki di Mesir itu kemudian dibunuh oleh Tuhan karena pembangkangan orang tua mereka. Karena itu Musa mengundang-undangkan bahwa setiap laki-laki sulung di dalam keluarga-keluarga Israel harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dan ketika Yesus yang menjadi manusia biasa itu dipersembahkan kepada Allah di dalam bait Allah sendiri, penulis surat kepada orang Ibrani merefleksikan bahwa Ia yang menjadi Imam Agung, yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah, yang mendamaikan dosa kita semua, menjadi saudara, menjadi Dia yang sama dengan kita, kecuali dalam hal dosa. Ia disamakan dengan saudara-saudarinya. Ia menjadi sama seperti kita, disalah mengerti, mesti sakit hati, mesti ditolak, sehingga ia wafat di kayu salib. Supaya apa? Supaya dari hal-hal yang biasa ini Tuhan bisa mengerjakan hal yang luar biasa. Jika Kristus, Sang Raja yang dipersembahkan di bait Allah itu datang di dalam segala superpowernya, maka mungkin Ia tidak akan disalah mengerti, Ia akan segera didengarkan. Tetapi bukan demikian cara Allah untuk mengerjakan keselamatan. Allah mengerjakan keselamatan dengan mengambil rupa hamba dan kemudian memahami juga segala kelemahan-kelemahan kita, supaya dari tindakan Allah yang memahami kelemahan kita, kita juga ditransformasi, kita juga diubah di dalam segala kelemahan kita untuk menjadi persembahan yang indah bagi Allah. Kita memahami kata persembahan sebagai sesuatu yang diberikan, sesuatu yang keluar dari diri kita, sesuatu yang datang dari jerih lelah kita, sesuatu yang kita hasilkan sendiri, lantas kemudian kita berikan. Persembahan itu selalu ditujukan keluar dari diri kita, entahkah kepada orang yang kita kasihi, entahkah kepada orang yang kita hormati, atau entahkah kepada Allah, kepada Dia yang untuknya kita mempersembahkan segala apa yang kita miliki. Kita menyerahkan dan memasrahkan hidup kita.
Maka ketika Sang Putra Allah dipersembahkan di dalam kenisa, ia menjadi persembahan yang indah. Tetapi di dalam segala kemanusiaannya, ia juga menarik kita semua untuk menjadi persembahan yang sama di hadapan Allah. Menjadi persembahan di hadapan Allah juga meminta kita, meminta kesediaan kita, meminta kerelaan kita. Kita dipanggil untuk di dalam segala kelemahan kita, segala kesederhanaan kita, kita juga sanggup untuk memberi yang terbaik, sanggup untuk mempersembahkan, sanggup, orang Manado bilang, untuk kasih sesuatu bagi Tuhan. Dan pemberian itu pertama-tama bukan soal materi, bukan soal berapa ikat orang taruh di peti persembahan, bukan soal berapa sak semen orang sumbang di gereja, bukan juga soal materi dalam bentuk waktu, dalam bentuk tenaga kalau orang datang kerja bakti, melainkan satu persembahan yang datang dari iman dan pengakuan akan kebesaran Tuhan Allah dan akan kekecilan kita manusia. Tuhan mengajak kita lewat pesta dia dipersembahkan di kenisa untuk juga menjadi persembahan yang biasa-biasa namun menghasilkan keselamatan, bukan saja bagi dunia kita tetapi juga bagi teristimewa hidup kita sendiri. Mempersembahkan diri juga dilambangkan, disimbolkan di dalam kehidupan Kristiani. Di dalam kehidupan Kristiani, Gereja Katolik kita mengenal dekonsekrati, begitu, deconsecrates, mereka yang dipersembahkan, para biarawan, para biarawati, para imam, mereka yang mempersembahkan diri untuk tugas dan untuk misi gereja secara khusus. Tetapi setiap orang Kristen juga dipanggil untuk mempersembahkan diri. Bagi mereka yang menerima sakramen perkawinan, kehidupan berkeluarga itu menjadi juga satu persembahan. Persembahan antar suami kepada istrinya, antar istri kepada suaminya, antar orang tua kepada anak-anaknya, dan juga sebaliknya anak-anak terhadap orang tuanya. Hanya dengan mempersembahkan diri maka kita dapat memberikan, membagikan, entahkah kepada Tuhan atau kepada sesama orang-orang yang kita cintai, satu totalitas, satu pemberian diri. Sebagaimana yang kita alami di dalam kehidupan berkeluarga. Itu kan? Tanpa persembahan diri, tanpa pemberian diri, maka keluarga itu akan hancur. Karena di dalam persembahan diri tersebut, kita kemudian memberikan bukan saja kelemahan-kelemahan kita, tetapi juga kelebihan-kelebihan kita. Di dalam persembahan diri tersebut, kita juga menerima bukan saja kelemahan-kelemahan pasangan kita, tetapi juga kehebatan-kehebatan pasangan kita. Dan gereja mengajarkan kepada kita tentang satu persembahan diri yang terus-menerus di dalam keluarga, di dalam kehidupan menggereja, di dalam pesiarahan kita menuju Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari lewat perayaan suci ini, perayaan pesta Yesus dipersembahkan di kenisa, kita membaharui lagi komitmen kita, iman kita untuk senantiasa memberi yang terbaik di mana saja kita berada, baik di dalam keluarga, di tempat kerja kita, supaya dari persembahan-persembahan kecil, persembahan-persembahan yang tidak berarti namun diberikan dengan totalitas akan mendatangkan kebahagiaan dan juga keselamatan bagi banyak orang. Santo Jose Escrivá, pendiri dari Opus Dei,
Dia bilang bahwa untuk menjadi suci, orang tidak perlu mempersembahkan sesuatu yang besar, sesuatu yang wah, melainkan dengan setia mempersembahkan hal-hal kecil. Hal-hal kecil, mari kalau kumpul-kumpul sama dengan orang batabung di celengan, Kang. Biar kecil-kecil, mari kalau tuh celengan itu black, cookies black yang besar, so boleh beli motor kalau orang buka kamar. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus mengingatkan kita lewat teladan hidupnya betapa hal-hal kecil yang setiap hari ia persembahkan secara tulus kepada Tuhan. Dan cuci piring dia berdoa, Tuhan ini kita karya cuci piring ini ku persembahkan untuk Engkau. Hal-hal kecil yang dipersembahkan kepada Tuhan akan mendatangkan kebahagiaan, keselamatan bagi kita, bagi keluarga kita, dan juga bagi dunia kita. Mari kita menjadi pesiara pengharapan yang senantiasa sanggup untuk selalu mempersembahkan kebaikan di dalam kehidupan kita, di dalam perjumpaan-perjumpaan kita. Dan untuk itu semua, semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa dengan pengantaran Kristus yang hari ini dipersembahkan di Kenisa. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, bimbinglah para pemimpin gereja agar pernyataan-pernyataan dan keputusan-keputusan menunjang kebahagiaan dunia yang semakin dirusak oleh nafsu jahat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, bantulah para pemimpin masyarakat kami agar mengatur dan menata kehidupan bersama dengan baik, sehingga semakin banyak orang memahami warta damai yang diajarkan Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi para ibu yang memiliki tugas luhur menjadi rahim kehidupan, ya Bapa, bantulah para ibu untuk menyadari keluhuran martabat mereka dan tetap tabah dalam menghadapi kekecewaan hidup karena bermacam-macam hal. Marilah kita berdoa. Bagi kita sendiri, ya Bapa, bantulah kami untuk semakin menyadari
arti pertemuan-pertemuan umat beriman, dan semoga kami berani meluangkan waktu untuk komunitas dan sesama kami. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Perayaan Ekaristi ini kita persembahkan untuk keluarga besar SD Katolik 19 Santo Aloysius Manado, yang bersyukur atas penyertaan Tuhan serta memohon bimbingan dan rahmat Tuhan untuk seluruh keluarga besar SD Katolik, dari kepala sekolah, para guru, para staf pendidik, dan juga tata usaha, dan teristimewa untuk para peserta didik. Lebih khusus lagi bagi anak-anak kelas 6 yang akan menghadapi ujian akhir. Semoga Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka, dan juga memberkati usaha-usaha persiapan serta segenap upaya-upaya untuk mendidik putra dan putri kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan-permohonan kami, agar kami sanggup juga dikuatkan. Semoga kami dikuatkan dan sanggup membawa cahaya Kristus di dalam dunia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Padamu
Sajian roti aku, ya Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah suci-Nya. Biarkan sampai mati demi manusia, dari dosa kami dihapus oleh-Nya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purnama di surga terimalah. Saudara-saudari, marilah kita berdoa supaya persembahanku dan persembahan doa-doamu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan Allah, Engkau menghendaki putra tunggal-Mu dipersembahkan kepadamu sebagai anak domba yang tak bernoda bagi kehidupan dunia ini. Kami mohon semoga persembahan gerejamu yang sedang bersuka cita ini juga menyenangkan Dikau. Dan semoga Engkau menguatkan kami lewat persembahan ini yang akan menjadi tubuh dan darah putramu. Dialah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita siapkan doa syukur agung kedua. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini putramu yang kekal dipersembahkan di Kenisa dan dinyatakan oleh Roh Kudus
sebagai cahaya dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel, sebagai terang bagi bangsa-bangsa, dan menjadi terang bagi gereja-Mu. Maka sambil mengeluh-elukan Sang Penyelamat, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkati yang datang dalam rahmat Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Agunglah misteri iman kita. Selamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu,
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tuhan, ingatlah akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Benediktus, dan semua rohaniwan. Juga ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan di Kau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan senantiasa bersamamu. Dan bersama
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Christi custodia vitam aeterna. Sanctus Christi custodia vitam aeterna.
Marilah kita berdoa. Tuhan Allah sumber keselamatan, Engkau memenuhi kerinduan Simeon. Ia tidak mengalami kematian sebelum menatang Kristus Putramu. Semoga berkat santapan suci yang kami telah sambut ini, Engkau menyempurnakan rahmat-Mu di dalam diri kami, agar seperti Simeon, kami pun sanggup dan Engkau perkenankan untuk menyongsong Putramu serta memperoleh kehidupan yang kekal. Sebab Dialah hidup, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan warta gerejanya. Atas nama Pastor Paroki, Pastor Rekan, dan juga seluruh umat yang hadir menyampaikan terima kasih kepada Pastor Robert Mabuntu PR yang telah mempersembahkan peran Ekaristi pada pagi ini. Juga terima kasih kepada seluruh petugas liturgi, lektor, pemazmur, animator, kantores, organis, mistinar, dan juga kita semua yang telah ambil bagian dalam perayaan ini. Juga terima kasih kepada Radio Republik Indonesia RRI Manado yang telah menyiarkan secara langsung misa dari Gereja Katedral ini. Selanjutnya, beberapa informasi sebagaimana dicantumkan dalam warta paroki ini ditegaskan kembali bahwa pada hari Selasa pukul 18.30 diadakan pertemuan pastor paroki dan tim pastoral bersama dengan seksi katekese, seksi liturgi, wilayah-wilayah rohani untuk pemahaman materi tentang tahun jubileum sebagai bahan katekese dalam pertemuan wilayah rohani pada hari Kamis nanti. Pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 adalah Jumat pertama, misa pagi jam 5.30, sesudah itu ada misa untuk sekolah-sekolah suster dan sekolah-sekolah di paroki katedral. Dan pada sore hari pukul 18 misa dan salve di gereja ini. Dan pada hari Sabtu tanggal 8 Februari jam 7 pagi ada pelayanan komuni untuk orang tua, orang sakit di rumah di wilayah-wilayah rohani. Selanjutnya telah dibuka pendaftaran untuk kursus persiapan perkawinan. Umat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga damai Allah yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan budi saudara di dalam pengetahuan dan cinta akan Putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa dan Putera dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudari, selamat hari Minggu untuk Anda semua. Pergilah, kita diutus.
Syukur kepada Allah. Amin.